Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kita. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang seperti telah kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu pertama adalah teman saya Alfaiza Romeo, yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga adalah Aditya Wijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi seluler pada pesawat terbang. Di sini saya akan bertindak selaku moderator dan akan dibantu oleh kedua teman saya untuk mempresentasikan materi ini. Kepada saudara Alfaiza Romeo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih saudara Kurniawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler adalah jenis komunikasi bergerak, yaitu komunikasi antara dua terminal dengan satu atau kedua terminal bergerak. Sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi dalam perubahan ini. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna di wilayah geografis yang cukup luas pada frekuensi yang terbatas. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, yang kedua, yaitu seperti kita ketahui apa itu keuntungan dari telekomunikasi seluler. Yang pertama itu ada kapasitas pelanggan besar. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi karena memakai prinsip pengulangan frekuensi. Yang ketiga, kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kepadatan lalu lintas atau trafik karena sel dapat dipecah-pecah. Yang keempat, kemudahan untuk dipakai. Yang kelima, kualitas pembicaraan baik karena tidak sering terputus. Selanjutnya, telekomunikasi pada pesawat. Sistem telekomunikasi radio HF, high frequency. Sistem komunikasi radio HF digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh antara pesawat dengan pesawat lain atau dengan ground station. Komunikasi HF, high frequency, adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan di pesawat, baik untuk suara, voice, maupun data. Radio HF menggunakan range frekuensi antara 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Sistem propagasi dari komunikasi radio HF termasuk dalam skywave propagation. Hal ditunjukkan berdasarkan karakteristik gelombang HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer dari atmosfer bumi yang dapat kita lihat pada gambar A. Gambar A, propagasi gelombang HF pada pesawat terbang komunikasi radio HF membutuhkan ground station sebagai repeater. Baiklah, tolong slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya. Komunikasi radio VHF, very high frequency. Sistem komunikasi radio VHF digunakan ketika pilot atau co-pilot melakukan komunikasi sebatas jarak pandang atau line of sight antara pesawat dengan pesawat atau pesawat dengan ground station. Komunikasi VHF dapat dipakai untuk komunikasi suara maupun komunikasi data. Sama halnya dengan radio HF. Sistem komunikasi radio VHF juga digunakan untuk memasarkan dan menerima sinyal radio amplitudo modulation AM. Namun pada range frekuensi yang berbeda, yaitu pada 118.000 MHz sampai 136.975 MHz. Gelombang VHF tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Oleh karena itu, komunikasi VHF hanya dipakai untuk komunikasi dalam jarak pendek. Untuk mendukung operasi pesawat, diperlukan beberapa ground station VHF. Masing-masing stasiun mempunyai frekuensi sendiri. Sebagai contoh, frekuensi ini untuk tower Bandara Hussein Sastra
negara Bandung adalah 118,65 MHz. Baiklah, kepada Ulangi. Aditya Wijaya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Yang selanjutnya, sistem komunikasi satelit. Komunikasi satelit merupakan salah satu pilihan yang bisa digunakan untuk komunikasi pada pesawat terbang, di samping komunikasi HF dan VHF. Komunikasi satelit menggunakan satelit sebagai perantara komunikasi. Komunikasi ini dapat dengan baik digunakan untuk komunikasi suara maupun untuk komunikasi data. Hal yang membedakan antara komunikasi satelit dengan komunikasi HF maupun VHF adalah di mana komunikasi satelit mempunyai cakupan yang cukup luas. Next. Telekomunikasi seluler pada pesawat terbang ada dua, yaitu ground segment dan air ground segment. Next. Ground segment itu adalah suatu segmen yang berfungsi untuk memproses data yang diterima dari iGround segment untuk kemudian disambung ke jaringan publik. Next. Sedangkan iGround segment itu adalah suatu segmen yang berfungsi untuk mengontrol setiap komunikasi yang ada di pesawat untuk kemudian diproses dan dikirim melalui satelit menuju ground segment. Next. Komponen pada segmen udara yaitu ada cabin ATNET, aircraft mobile station, aircraft base transfer station, network control unit, airborne GSM server, dan control panel. Next. Selanjutnya ada cara kerja dari komunikasi seluler di dalam pesawat terbang, yaitu dapat kita lihat dari gambar yang pesawat itu mengirimkan sinyal airborne system ditangkap oleh air to ground link, selanjutnya ke ground system, selanjutnya ke GGW, MSC atau SGSN, dan ke public land network. Oke, next. Oke, sejarah dari komunikasi telepon seluler dalam pesawat terbang. Pada tanggal 18 Juni 2007, Eropa Aviation Safety Agency atau EASA menyetujui sistem GSM-OB on Air 1 untuk pesawat tertentu dan pesawat yang dibuat identik dengan mengeluarkan item tinjauan sertifikasi atau CRI. CRI ini terutama membahas tujuan keselamatan mengenai deskripsi sistem, tetapi juga penggunaan ponsel penumpang sebagai sumber elektromagnetik on board. Sekarang, sistem ini ditawarkan sebagai operasional sistem kabin untuk pelanggan dan operator dari keluarga pesawat lorong tunggal dalam kurung A318 atau A319 atau A320 atau A321. Next. Oke, kesimpulannya itu jaringan telekomunikasi seluler itu adalah suatu sistem telekomunikasi yang dapat memungkinkan penggunanya untuk berpindah-pindah tempat dengan menggunakan medium atau media perantara satelit. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sistem telekomunikasi seluler pada pesawat pun semakin meningkat. Dengan adanya sistem ini, memungkinkan seseorang untuk saling berkomunikasi bahkan saat sedang di dalam pesawat terbang sekalipun. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aditya Wijaya dan Saudara Alfanza Romeo yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar YouTube. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami.
Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.